Aset tetap dan aset tak berwujud. Karakteristik aset tetap atau fixed asset adalah aset yang bersifat jangka panjang, memiliki sifat permanen seperti contohnya adalah peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Aset tetap karakteristiknya yang pertama harus punya bentuk fisik dan berwujud, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasi. Kemudian, yang paling penting adalah tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Penghitungan penyusutan aktiva tetap disebut dengan depresiasi. Pemindahan biaya aset tetap berwujud ke beban secara berkala. Beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain biaya awal aset tetap, umur manfaat yang diharapkan, serta nilai residu atau estimasi nilai pada akhir umur manfaat. Ilustrasi berikut menggambarkan sebuah truk yang digunakan dalam operasi perusahaan. Ketika awal dibeli, bisa langsung digunakan, menunjukkan performa yang terbaik. Kemudian, perusahaan bisa mengestimasi berapa lama umur manfaat ekonomisnya dengan memperhatikan juga perawatan dari aset tetap tersebut, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan. Nah, di akhir masa manfaat ekonomisnya, perusahaan bisa mengestimasi nilai residunya berapa dan disesuaikan juga dengan nilai pasar. Dengan residu sekian, apakah bisa dijual kembali di pasaran? Terdapat 3 metode penyusutan. Yang pertama ada garis lurus, unit produksi atau unit aktivitas, saldo menurun ganda. Mulai dengan contoh soal berikut. Yang dibeli adalah sebuah truk. Pada saat pembeliannya jatuh pada tanggal 1 Januari 2011 dengan biaya-biaya sebagai berikut yang diketahui, serta unit aktivitasnya sudah diketahui. Nah, mari kita hitung dengan metode garis lurus. Pada metode garis lurus, yang perlu diperhatikan adalah kita menghitung dahulu penyusutannya berapa. Dari mana? Dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Kalau dalam hal ini, harga perolehannya adalah sebesar 13.000 dengan nilai residunya $1.000, maka diperoleh biaya penyusutannya 12.000. Biaya penyusutan 12.000 ini adalah untuk 5 tahun. Maka per tahunnya berapa? 12.000 dibagi dengan 5 tahun. Kita peroleh $2.400 untuk biaya penyusutan per tahun. Perhitungan biaya penyusutan bisa kita susun dalam bentuk tabel sebagai berikut. Perhatikan pada kolom rate. Terisi rate-nya adalah 20%. 20% kita peroleh dari 100% dibagi dengan umur ekonomis. Dalam contoh ini, umur ekonomisnya adalah 5 tahun, maka 100% dibagi dengan 5. Kita peroleh 20%. Biaya penyusutan $12.000 berasal dari 13.000 dikurangi dengan nilai residunya 1.000. Akumulasi penyusutan berarti kita menghitung akumulasinya per tahun. 2.400, tahun berikutnya adalah 2.400 ditambah 2.400, tahun ketiga 4.800 ditambah 2.400 dan seterusnya. Perhatikan
nilai akumulasi penyusutan pada tahun kelima akan bernilai 12.000, sama dengan biaya penyusutannya 12.000. Nilai buku kita hitung dengan mengurangkan nilai 13.000 harga perolehan aktiva tetap dikurangkan dengan akumulasi penyusutan 2.400 dan seterusnya. Nilai buku di akhir, yaitu di tahun kelima, harus tersisa 1.000 sesuai dengan yang diketahui di soal. Nilai residunya adalah $1.000. Baik, kita beranjak ke metode unit aktivitas atau unit produksi. Dengan contoh soal yang sama, mari kita hitung unit aktivitasnya. Biaya penyusutan 12.000 kita peroleh dari harga perolehan 13.000 dikurangkan dengan nilai residunya 1.000, 12.000. 12.000 dibagi dengan total unit aktivitasnya 100.000 miles dalam soal ini. Maka diperoleh biaya penyusutan per unit 0,12. Biaya penyusutan per unit 0,12 kita kalikan dengan unit aktivitas yang diketahui pada setiap tahun. Nah, ini sudah diketahui di soal tadi. Maka kita peroleh biaya penyusutan per tahunnya. Perhitungan biaya penyusutan dengan metode unit aktivitas juga bisa direalisasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Perhatikan pada tabel, biaya per unit sudah kita hitung tadi 0,12. Kemudian unit aktivitas per tahun sudah diketahui di soal. Akumulasi penyusutan dihitung dengan menjumlahkan biaya penyusutan per tahun. Nilai buku diperoleh dengan mengurangkan 13.000 dikurangi akumulasi penyusutan. Di tahun kelima, di tahun terakhir, harus diperoleh nilai 1.000 sesuai dengan nilai residu yang diketahui di soal. Begitu juga dengan nilai akumulasi penyusutan. Di sini kita peroleh angka 12.000. Metode yang ketiga, saldo menurun ganda. Metode ini adalah metode yang cukup simpel seperti metode garis lurus. Bedanya hanya rate pada garis lurus dikali dengan 2. Rate garis lurus tadi adalah 20% per tahunnya, kita kali 2 didapat 40%. Ya. Namun untuk mendapatkan nilai penyusutan, kita mengalihkan harga perolehan awal 13.000. Berikut adalah tabel penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Perhatikan pada tabel. Kolom yang pertama di sini, nilai ini adalah nilai dari harga perolehan awal 13.000. Kemudian setelah kita hitung, kita peroleh nilai buku. Cara menghitung nilai buku masih sama, yaitu harga perolehan awal 13.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan. Nah, kita peroleh 7.800, nilai buku ini kita tarik ke perhitungan penyusutan tahun berikutnya. Dan seterusnya, $4.680 kita tarik ke tahun berikutnya. Nilai buku akhir harus diperoleh $1.000 sesuai dengan nilai residu di soal. Akumulasi penyusutan juga pada tahun kelima 12.000. Yang berbeda adalah nilai biaya penyusutan per tahun di tahun terakhir, yaitu tahun kelima, jika sesuai soal
ini mengalami penyesuaian. Penyesuaian kita peroleh dari angka 12.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya, 11.315. Pada penyusutan untuk partial years atau sebagian bulan, ya, jika pembelian aktiva tersebut misalnya sesuai dengan contoh soal ini adalah dibeli pada 1 Oktober, berarti pada tahun 2011 penyusutannya akan berlaku mulai Oktober, November, Desember tahun 2011. Sisa bulan yang lainnya akan dilanjutkan pada tahun 2012. Begitu seterusnya, maka akan terjadi pergeseran bulan pada tahun berikutnya. Mari kita simak untuk metode garis lurus dengan partial years. Di sini akan ditambahkan kolom yang menunjukkan bagian bulan pada tahun tersebut. Pada tahun 2011 pembeliannya adalah 1 Oktober. Berarti tahun 2011 hanya 3 bulan saja. Oktober, November, dan Desember, 3 bulan. 3/12. Pada tahun 2016, tahun kelima penyusutan, akan ada 9 bulan yang tersisa, 9/12. Perhitungan lainnya tetap sama seperti full year. Metode unit aktivitas dengan partial years tidak ada perbedaannya dengan yang full year, karena tidak melihat komponen periode bulan, namun yang dilihat adalah unit aktivitasnya. Metode saldo menurun ganda partial years sama dengan yang garis lurus, harus dilakukan perhitungan lagi dengan mengalihkan jumlah bulan pada tahun tersebut. Tahun 2011 hanya tersisa 3 bulan, maka 3/12. Sedangkan di tahun kelima penyusutan tahun terakhir tidak perlu dikalikan 9/12 karena nilai dari biaya penyusutan tahun 2016 adalah nilai penyesuaian. Sumber daya alam termasuk ke dalam golongan aset tetap. Biasanya perusahaan dalam industri tambang memiliki aset-aset seperti ini. Contohnya kayu, biji besi, mineral, emas, logam, sumber daya lainnya, ya, yang biasanya mereka harus memperolehnya dengan cara dipanen atau ditambang lebih dahulu untuk kemudian ada yang dijual kembali, ada yang dipakai menjadi asetnya. Proses pemindahan biaya sumber daya alam ke akun beban disebut dengan depresi. Kalau tadi di aset tetap berwujud yang umum, kita menyebutnya dengan depresiasi untuk penyusutannya. Kalau untuk sumber daya alam disebut deflasi. Nah, bagaimana dengan aset tak berwujud? Apa itu aset tak berwujud? Aset tak berwujud ini biasanya berupa paten, hak cipta, merek dagang yang umumnya. Nah, aset tak berwujud ini juga dipakai dalam operasi perusahaan dan tidak ditujukan untuk dijual. Penyusutannya atau proses memindahkan biaya aset tak berwujud ke beban disebut dengan amortisasi. Terima kasih telah menyimak penjelasan tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Kita jumpa lagi dalam lain kesempatan. Terima kasih.